Kita sekalian satu dalam Roh Kudus. Kita sekalian satu dalam Roh Kudus. Dan semoga pulihlah kesatuan yang tulus. Kamu dikenali karena kasih Kristus. Karena kasih kita dikenali terus. Mari jalan bersama bergandengan tangan. Mari jalan bersama bergandengan tangan. Kehadiran Tuhan di mana-mana beritakan. Kamu dikenali karena kasih Kristus. Karena kasih kita dikenali terus. Dengan bahu-membahu bekerjalah kita. Dengan bahu-membahu bekerjalah kita. Kita saling menghormati dan saling menjaga. Kamu dikenali karena kasih Kristus. Karena kasih kita dikenali terus. Mari puji Sang Bapa sumber tiap ciptaan. Dan puji Yesus Kristus Putra Tunggal Tuhan. Dan puji Roh Kudus kami satu sekalian. Kamu dikenali karena kasih Kristus. Karena kasih kita dikenali terus. Karena kasih kita dikenali terus.
Salam, selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar hari ini? Luar biasa ya, karena kita punya Allah yang dahsyat dan luar biasa yang tidak pernah meninggalkan kita sekalipun di masa-masa sulit seperti ini. Untuk itu saya mengajak sidang jemaat untuk beribadah bersama-sama walaupun secara online, karena kita tahu Allah hadir, Allah kita Allah yang tidak terbatas, Dia hadir dan memberkati kita. Saya mengajak sidang jemaat untuk bersaat teduh sejenak.
Panggilan berbakti dari Matius 11 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kita akan menyanyikan pujian NP 156, Tuhan menuntun hidupku, ayat yang ke-1 dan 2. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau, Allah yang menuntun hidup kami, Allah yang beserta dengan kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Untuk itu Tuhan, pagi hari ini kami datang di hadirat-Mu, kami mau menyembah Tuhan, kami mau bersyukur dan berterima kasih atas kasih dan pemeliharaan Tuhan, atas berkat dan pertolongan Tuhan yang kami rasakan hari demi hari. Untuk itu Tuhan, biarlah melalui ibadah ini kami semakin erat, semakin melekat dengan Engkau, dan semakin rindu untuk hadir bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kita akan lanjutkan ibadah kita. Kita akan menyanyikan pujian dari NP 138, Sungguh Lembut Suara Yesus Memanggil, ayat yang pertama dan kedua. Sungguh lembut suara Yesus memanggil, panggilan bagi Engkau. Lihatlah Dia di pintu menunggu sambutan bagi Engkau.
Terima kasih sidang jemaat sudah mau puji Tuhan. Sekarang kita akan membaca Alkitab, pembacaan Alkitab kita dari Matius 9 ayat 35 sampai ayat yang ke-38. Saya akan membacakannya, sidang jemaat bisa memperhatikannya dengan baik. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Maurits Takendengan yang bertema melayani semua yang kelelahan. Sebelumnya kita akan menyiapkan hati kita dengan satu pujian dari NP 160, Mulia Setiamu. Selintas pun sinar mulanya, Engkau tetap kasih-Mu pun teguhlah, bagai yang sudah rahmat-Mu tetap. Mulia setiamu, mulia setiamu, rahmat-Mu ku alami selalu. Yang ku perlukan telah tersedia. Mulia setiamu, ya Tuhanku. Musim beralihlah, waktu berlalu, surya bulan bintang di angkasa turut bersaksi dengan segenap alam atas setia dan rahmat Bapa. Mulia setiamu, mulia setiamu, rahmat-Mu ku alami selalu. Yang ku perlukan telah tersedia. Mulia setiamu, ya Tuhanku. Amin. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan di minggu yang pertama. Dan tema besar kita di bulan ini adalah panggilan untuk melayani dari Markus pasal 10 ayat 45. Dan subtema kita berdasarkan Matius pasal 9 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-38 adalah melayani semua yang kelelahan. Saudara, sebelum kita melanjutkan dan belajar dari kebenaran firman Tuhan yang sudah dan nats atau ayat-ayat Alkitab yang sudah dibacakan tadi, mari kita bersama-sama
berdoa minta hikmat Tuhan atas kita semua. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena hari ini di minggu yang pertama kami bisa berkumpul bersama-sama, beribadah bersama-sama melalui ibadah online ini, karena di tengah-tengah pelaksanaan PPKM darurat yang sudah diterapkan pemerintah sejak hari kemarin. Kami berdoa supaya dalam keadaan apapun tidak menghalangi kami untuk menyiapkan hati kami dan memusatkan pikiran dan perasaan kami untuk mendengarkan firman-Mu dan untuk belajar mengerti kehendak-Mu bagi kami, supaya di dalam setiap keadaan kami boleh menikmati kuasa dan kemenangan dalam pengharapan iman kami akan Engkau dan juga akan firman-Mu yang terus-menerus mengajar kami dan menguatkan kami untuk hidup memuliakan Engkau. Pakai hamba-Mu dan urapi menurut rahmat-Mu sendiri. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saudara mungkin juga tahu atau sudah sangat familiar dengan satu lagu rohani yang sangat terkenal, yaitu People Need the Lord, yang di dalam bahasa Indonesia telah diterjemahkan dengan judul Mereka Perlukan. Diceritakan saudara bahwa lagu ini atau ide tentang lagu ini muncul dari pertemuan makan siang dari dua orang pengarang lagu Kristen yang terkenal, yaitu Greg Nelson yang lahir tahun 1948 dan seorang yang bernama Phil McHugh yang lahir di tahun 1951. Mereka waktu itu sedang makan siang di satu restoran di Nashville di Tennessee, Amerika Serikat. Dalam makan siang bersama itu, McHugh bertanya kepada atau bicara kepada temannya Greg Nelson ketika dia melihat mungkin pelayan yang pada waktu itu melayani mereka di restoran tempat mereka makan siang. Dan dia bertanya kepada temannya, Greg Nelson, orang-orang membutuhkan Tuhan bukan? Dan Nelson menjawab, ya, orang-orang membutuhkan Tuhan. Nah, dikisahkan bahwa dari percakapan singkat itulah muncul ide lagu People Need the Lord. Mereka perlukan Tuhan. Lagu ini kemudian digubah dan kemudian dipublikasi sedemikian rupa, direkam dan menjadi sangat populer di kalangan solois dan paduan suara gereja. Dan Richard Stanlow mencatat bahwa lagu ini khususnya di refrennya merupakan serapan dari ayat firman Tuhan di Markus pasal 6 ayat 34, di mana dikatakan ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Dan saudara, ayat tersebut senada dengan bagian firman Tuhan yang tadi sudah dibacakan. Matius pasal 9 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-38, khususnya di ayat yang ke-36. Matius mengatakan, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Saudara-saudara, dari inspirasi terhadap ayat-ayat firman Tuhan itu, lahirlah lagu rohani yang sangat terkenal, Mereka Perlu Tuhan. People Need the Lord. Bagian kedua dari lagu ini, saya ingin menyanyikannya dan
juga chordnya untuk saudara supaya saudara lebih tahu lagu ini. Tuhan memanggil kita untuk menjadi terangnya, tiada lebih berharga dari yang terhilang. Kasihnya menjelikan, buatku mengerti. Mereka perlu mendengar tentang kasihnya. Mereka perlukan, mereka perlukan kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka perlukan. Tidakkah kau sadari, Dia kasih yang sejati. Mereka perlukan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, dalam nats yang kita telah baca hari ini, khususnya di ayat 35, dikatakan bahwa Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Suatu aktivitas yang menunjukkan pada tindakan yang berkesinambungan. Artinya, Yesus tidak hanya sekali melakukannya, tetapi secara kontinu, terus-menerus. Sesuatu yang telah menjadi bagian dari kehidupannya. Dia berkeliling ke kota dan desa. Untuk apa? Dalam bagian itu dikatakan bahwa untuk mengajar, bahkan untuk memberitakan Injil, dan bahkan untuk melenyapkan segala penyakit. Bapak Ibu bisa membandingkan dengan pasal yang keempat ayat 23 sebelumnya. Hal yang sama telah dilakukan. Hal itu menunjukkan kesinambungan dari tindakan dan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Dalam pasal 4 ayat 23 dikatakan, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Saudara, dari ayat 35 itu kemudian kita melihat dan memperhatikan di ayat yang ke-36 bahwa ketika Yesus berkeliling, Yesus juga menangkap dan melihat suatu kenyataan orang banyak. Dan Matius kemudian melanjutkan dengan menekankan bahwa ketika melihat orang banyak itu, crowd, satu kumpulan orang yang begitu banyak, respon Yesus atas mereka dikatakan dalam nats kita tadi adalah ia tergerak oleh belas kasihan. Ia tergerak oleh belas kasih yang begitu dalam atas mereka. Dan Matius juga menjelaskan bahwa respon Yesus yang demikian atas orang-orang banyak yang dia lihat, dia temukan dalam perjalanan berkeliling
kota dan desa itu dikatakan karena mereka lelah, bahkan terlantar. Orang banyak itu dikatakan lelah. Ini bicara tentang suatu kenyataan kelelahan mereka, baik tergambar secara fisik maupun juga secara psikis. Suatu keadaan yang sungguh diliputi dengan keletihan, tapi juga ada kecemasan. Tetapi Matius juga berkata bukan saja mereka lelah, tetapi digambarkan juga mereka terlantar. Suatu keadaan yang menggambarkan mereka terbaring tak berdaya karena kelelahan oleh pengabaian atau oleh keterabaikan. Dan Yesus dikatakan kemudian melayani mereka. Yesus menolong mereka. Yesus menyembuhkan mereka dalam segala keadaan mereka. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Lalu dilanjutkan kalau saudara kemudian melihat ayat 37 dan 38. Yesus kemudian berpaling kepada murid-murid yang pada waktu itu menyertai dia dalam perjalanannya. Dan kemudian dia berkata kepada mereka, maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi dalam bagian ini kita melihat ketika Yesus berjalan berkeliling, Yesus melihat sama seperti dua pengarang lagu Kristen People Need the Lord tadi, yang pada waktu sedang makan siang mereka melihat sekeliling mereka dan mereka sadar bahwa ada keperluan akan Tuhan, orang-orang memerlukan Tuhan. Maka Matius juga menggambarkan bahwa ketika Yesus melihat orang banyak, Yesus juga melihat ada satu keperluan pelayanan. Ada orang-orang yang membutuhkan pelayanan, yaitu orang-orang yang lelah dan terlantar. Dan ini menjadi satu dorongan motivasi kepada kita, supaya kita memiliki keinginan hati dan kerinduan untuk juga melakukan apa yang telah lakukan oleh Yesus kepada orang-orang yang ditemuinya dalam kenyataan kelelahan dan keterlantaran mereka. Nah, menjadi pertanyaan kita pagi ini yang akan kita renungkan bersama-sama. Apakah yang menyebabkan orang-orang terlantar dan kelelahan? Apa yang membuat orang-orang kelelahan yang menimbulkan belas kasihan Yesus atas mereka? Nah, yang pertama kalau kita lihat dan teliti bersama-sama di dalam ayat yang ke-35 pagi ini, saudara, dalam ayat 35 dikatakan bahwa mereka kelelahan. Dalam ayat itu, ketika Yesus melihat orang banyak itu dalam perjalanan kelilingnya, dan dia tergerak oleh belas kasihan dan dia menolong mereka, dia menyembuhkan mereka, dia membuat mujizat atas mereka. Karena apa dikatakan? Karena ada segala penyakit dan kelemahan. Ya, sudah dilihat, ada segala penyakit dan kelelahan. Sesuatu yang menggambarkan ada begitu banyak persoalan, ada begitu masalah, ada begitu banyak masalah yang melingkupi orang banyak yang ditemui Yesus dalam perjalanan itu. Dan kalau kita belajar dari konteks nats kita hari ini atau pasal 9 yang kita baca bersama-sama ini saja, saudara bisa melihat betapa banyaknya masalah. Ada banyak penyakit, ada banyak kelelahan yang pada waktu itu Yesus lihat, pada waktu itu Yesus temukan. Kalau saudara perhatikan ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8 saja,
Matius memberitahu bahwa adanya orang yang sakit lumpuh. Ada yang sakit lumpuh, ada yang tidak mampu berdiri, ada yang tidak mampu berjalan dengan kakinya. Satu kenyataan yang tentu sangat menyedihkan. Tetapi dalam bagian itu juga digambarkan ada satu kenyataan kelemahan orang-orang Farisi yang selalu berusaha untuk mendiskreditkan orang lain, mendiskreditkan Yesus dengan apa yang telah baik dilakukannya atas orang lumpuh itu. Kita juga temukan di dalam ayat 9 sampai 13. Matius menggambarkan bahwa ada persoalan, ada masalah. Ada persoalan dengan pemungut cukai, ya, yang pada waktu makan bersama-sama dengan Yesus, mereka mengalami tindakan dan perlakuan diskriminatif. Mereka terintimidasi oleh penilaian dan oleh stigma dari para Farisi yang menggolongkan mereka sebagai orang-orang yang tidak layak untuk bersama-sama dengan Yesus menemukan jamuan di rumah Matius. Ada diskriminasi kepada mereka sebagai orang-orang berdosa yang tidak layak mendapatkan kehormatan dan kasih karunia. Saudara lihat kalau ayat 14 menggambarkan soal desakan untuk tunduk pada hukum secara literal atau secara jasmania, ya. Ada pemaksaan nilai dan konsep. Yesus dalam melihat perintah-perintah hukum Taurat, Yesus memandangnya dalam kebenaran yang sesungguhnya. Tetapi orang-orang Farisi memaksakan untuk melakukan itu secara literal. Dalam ayat 18 sampai dengan ayat yang 26, saudara lihat ada persoalan penyakit yang serius di sana hingga menimbulkan kematian anak perempuan, digambarkan di situ. Tetapi juga ada persoalan yang sangat serius dihadapi oleh seorang perempuan yang digambarkan sudah 12 tahun menderita sakit perdarahan. Ayat 27 sampai 31 juga digambarkan tentang adanya kenyataan orang yang buta, bahkan ada 2 orang yang buta. Ayat 32 sampai dengan 34 bicara tentang adanya orang yang bisu. Dan semua itu dihadapi oleh Yesus. Semua itu dilihat oleh Yesus. Fakta-fakta ini menggambarkan adanya realita kehidupan yang memang kompleks. Ada begitu banyak persoalan dan kesukaran dalam kehidupan manusia sehari-hari yang harus dihadapi. Dan pasti itu menimbulkan kelelahan, baik secara fisik maupun di jiwa mereka. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam kenyataan ini pasti ada banyak orang Kristen yang banyak orang, termasuk mungkin juga banyak orang Kristen yang ketika menghadapi itu, mereka akan menghadapi itu dengan begitu berat. Dan mungkin lagu yang mereka akan nyanyikan adalah lagu banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Mungkin itu lagunya. Sudah bisa bayangkan Yesus berjalan berkeliling dan dia menemukan kompleksitas masalah kehidupan manusia. Sakit penyakit yang begitu berat, bahkan ada kematian, ada prasangka buruk dan lain sebagainya. Itu tentu menimbulkan kesedihan di hati orang-orang yang mengalaminya. Dan kadang-kadang lagu yang kemudian dinyanyikan
di dalam fakta banyaknya perkara yang tidak dapat dipahami dan dimengerti mengapa terjadi, adalah lagu yang mengatakan di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku, bagaikan kapal yang diombang-ambingkan, mengharap kasihnya seolah-olah tiada mampu. Banyak orang di dalam ketakberdayaan menghadapi kenyataan hidup yang berat. Segala bentuk kesukaran dan kesulitan hidup datang menghadang. Tidak tahu bagaimana harus menghadapinya. Tidak tahu bagaimana menjawab masalah-masalah dalam kehidupan ini. Banyak rasa ketika orang berpikir tidak ada lagi daya untuk menghadapi keadaan hidup ini. Menjadi begitu terlalu lelah dan terlantar. Kehilangan pegangan hidup, kehilangan harapan dan asa. Dalam syair lagu tadi, mengharapkan kasihnya pun seolah-olah tidak mampu. Sungguh-sungguh menjadi lelah dan terlantar. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, satu hal yang kita harus sadari, terutama sebagai orang-orang percaya, ketika kita berhadapan dengan kenyataan kehidupan yang begitu kompleks dengan segala pergumulan, segala masalah yang datang menghimpit, apalagi ketika kita berada di tengah-tengah pandemi ini, sungguh-sungguh satu keadaan yang sangat berat bagi kita semua. Tapi kita harus tahu dan sadar bahwa memang Tuhan sendiri, bahkan kepada kita orang-orang yang percaya kepadanya, tidak pernah berjanji bahwa hidup yang kita akan jalani ini di tengah-tengah dunia ini adalah suatu kehidupan yang tidak akan ada masalah. Yesus ketika berbicara tentang hal kekhawatiran di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-34 sebagai bagian akhir dari percakapan itu, Yesus mengingatkan semua orang percaya, mengingatkan murid-muridnya saat kala itu dengan pernyataan ini. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Artinya bahwa memang dalam hidup ini setiap hari kita akan berjalan, kita akan berada dalam segala persoalan dan tantangan. Akan ada kesusahan sendiri untuk setiap hari hidup kita, di setiap waktu dan di setiap keadaan. Saat ini kita sedang berada di tengah-tengah pandemi yang menghadirkan begitu banyak masalah, yang begitu berdampak terhadap segala dimensi kehidupan manusia. Dan itu bisa juga membuat kita menjadi lelah. Kita bahkan bisa terjebak dalam keputusasaan. Kita bisa terjebak dalam kefrustrasian terhadap pergumulan, persoalan
kehidupan yang terus-menerus datang menghadang kita bagaikan ombak yang tidak berhenti menerpa kehidupan kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tentu saja keputusasaan bukan menjadi pilihan dalam kehidupan kita. Keputusasaan bukan menjadi sesuatu yang perlu diambil oleh orang-orang percaya. Karena dalam ayat 35 tadi dan dalam konteks pasal 9 ini kita bisa melihat bahwa sekalipun ada begitu banyak persoalan, sekalipun ada begitu banyak penderitaan, penyakit, bahkan kelelahan yang dialami oleh manusia, tetapi perjumpaan dengan Yesus telah memberikan kepada mereka kesembuhan dan pemulihan. Di ayat 35 dikatakan, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ya, setiap orang yang telah berjumpa dengan Yesus, mereka punya pengharapan akan pertolongannya dan akan penyembuhan dari segala penyakit dan kelelahan. Tapi saudara, dalam perjumpaan dengan Tuhan kadang-kadang juga saudara dan saya mungkin tidak mendapatkan pertolongan dari Yesus berupa peniadaan sakit penyakit kita, atau ia melenyapkan segala kesusahan dan menghalaukan kekurangan-kekurangan kita secara finansial. Tetapi kehadiran Yesus Kristus itu mampu meneguhkan kita untuk menghadapi semua kesukaran dan segala bentuk penderitaan yang Tuhan izinkan kita alami dan kita hidupi. Seperti Paulus, walaupun 3 kali dia telah meminta kemurahan Allah untuk memberikan kesembuhan kepadanya, namun dia tetap di dalam kelemahan itu. Karena justru di dalam kelemahan itu kasih karunia Allah menjadi nyata dan sempurna di dalam dia. Dengan demikian kita akan sungguh-sungguh hidup di dalam keteguhan iman kepadanya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, jadi ketika kita melihat konteks ini, maka perlu kita memiliki hati seperti Yesus yang terpanggil untuk melayani orang-orang di sekitar kita yang kelelahan, melayani mereka yang berada dalam keadaan yang sangat kompleks. Ada multi persoalan yang mereka hadapi, yang sedang menghadang mereka. Banyak sekali penderitaan, banyak sekali pergumulan. Dan oleh karena itu, di tengah wabah ini, kita harus memiliki keterpanggilan sebagai orang-orang percaya dan sebagai gereja untuk menolong mereka yang kelelahan dan mereka yang terlantar. Kita sangat terinspirasi dengan apa yang sedang dilakukan dan yang sudah dilakukan oleh seorang dokter yang sangat terkenal, dokter yang sangat populer akhir-akhir ini, yaitu Dr. Lee Darmawan. Menurut saya, Dr. Lee telah menjadi suatu contoh dan teladan yang baik, sama seperti apa yang telah dia lihat dalam kehidupan Yesus, bahwa ketika Yesus melihat orang-orang yang menderita dalam berbagai penderitaan, sakit penyakit, dan keterlantaran mereka tidak mendapatkan pertolongan yang memadai,
hal yang kedua, saudara, yang digambarkan, mengapa orang-orang yang ditemui Yesus itu ada dalam keadaan lelah dan terlantar. Dalam ayat 36 kita bisa membaca di sana jelas bahwa karena mereka tidak mempunyai gembala, atau bisa juga dikatakan mereka tidak digembalakan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, fakta ini menunjukkan bahwa kelelahan dan keterlantaran orang-orang yang ditemui Yesus saat ia berkeliling di desa dan di kota, itu karena mereka tidak punya gembala. Atau dengan perkataan lain, mereka tidak berjalan bersama sang gembala. Nah, dalam konteks kitab Matius, ini berarti mereka tidak dipimpin dan tidak digembalakan oleh Tuhan sendiri. Hal itu bisa kita baca dalam Matius pasal 23 ayat 37. Ketika Yesus menyayangkan sikap orang-orang Yahudi yang keras kepala, yang angkuh dan tidak mau dituntun olehnya. Yesus mengeluhkan kenyataan itu dalam suatu pernyataan yang sangat menyedihkan di ayat ke-37 itu. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah yang mengakibatkan kenyataan orang-orang yang dijumpai Yesus itu tidak bergembala. Mereka terlantar dan bahkan lelah. Saudara, hidup di tengah dunia yang penuh dengan persoalan dan masalah, dalam kenyataan yang sangat sulit, bahkan seperti di pandemi ini, kita manusia membutuhkan orang lain. Kita butuh sahabat dan keluarga untuk menolong dan menguatkan kita, untuk turut menjadi kawan sepenanggungan. Betapa sedihnya jika kita tidak mempunyai siapapun dikala kita ditimpa kesusahan. Itu pasti semakin menambah beban kepedihan. Tetapi kita bersyukur, saudara, sebagai orang-orang percaya, sebagai gereja Tuhan, kita telah menjadi satu keluarga Allah. Yang berarti bahwa kita semua terhubung satu dengan yang lain, memiliki relasi dan hubungan satu sama lain, bukan hanya sebagai teman, bukan hanya sebagai sahabat, tetapi sebagai keluarga. Dan di dalamnya sudah terbukti bahwa kita selalu saling menopang dan menguatkan. Terutama kita di Gereja Baptis Indonesia Grogol ini, kita sungguh bersyukur untuk kesehatian kita, kekompakan kita untuk menghadapi dan menolong satu dengan yang lain di tengah-tengah keadaan yang sulit. Bahkan di tengah-tengah pandemi ini sangat luar biasa. Kita bersyukur untuk kenyataan itu. Nah, kita lebih daripada itu, kita juga bersyukur karena kita punya gembala agung yang sangat mengasihi kita. Kita punya Tuhan Yesus Kristus yang sangat setiawan bagi kita. Dia telah turun ke dalam dunia ini meninggalkan surga yang mulia, menjadi manusia sama seperti saudara dan saya. Ia bahkan di dalam kasihnya dan kesetiaan kasihnya akan kita, ia rela dan mau terus menuntun kita. Ia yang telah memikul dosa-dosa kita. Ia juga berjanji akan menyertai kita senantiasa. Dan karena itu kita perlu bersyukur, karena kita bukan orang-orang yang terlantar. Kita bukan orang-orang yang tidak tergembalakan. Ada Yesus. Nah,
pertanyaan pentingnya adalah apakah saudara sudah sungguh-sungguh menyerahkan diri kepada Yesus dan memintanya, memohon supaya Yesus sungguh-sungguh menjadi Tuhan dan Juru Selamat, menjadi gembala yang menuntun hidup saudara hari demi hari. Inilah rahasia untuk mendapatkan keteguhan dan kekuatan. Bahkan pada waktu saudara dan saya harus melewati lorong-lorong gelap dalam jalan hidup kita. Kita harus melewati gelapnya pandemi COVID-19 ini dengan segala bentuk varian yang ada dan dengan kecepatan penularan yang begitu luar biasa sehingga pemerintah telah mengambil keputusan yang cukup tegas dengan mengadakan PPKM darurat. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, di tengah keadaan ini kita butuh sahabat dan teman. Kita butuh gembala. Dan gembala kita yang utama adalah Yesus Kristus. Kita satu dengan yang lain terbatas. Bahkan kalau di antara kita ada yang terpapar COVID-19, kita menjadi sangat sendirian. Tetapi kita bersyukur karena kita punya gembala yang agung. Dia yang mau hadir dalam hidup saudara. Dia yang mau hadir menemani saudara. Bahkan di tengah-tengah kesendirian. Mungkin saudara yang sedang menjalani isoma, saudara sendiri di tempat saudara, sendiri di kamar, sendiri di kos-kosan. Saudara bisa mengalami kekuatan. Saudara bisa mendapatkan spirit yang baru ketika saudara yakin bahwa Tuhan Yesus Kristus yang setiawan itu ada dan menyertai saudara sebagai gembala yang baik. Dia terus mau ada dan mendampingi saudara dan saya. Dia tidak terlihat, tetapi dia hadir bersama dengan saudara dalam kehadiran Roh-Nya yang kudus. Karena itu hari ini, kalau ada di antara saudara yang belum menyerahkan diri saudara kepada Kristus untuk digembalakan, undanglah dia untuk masuk dalam hidup saudara, menjadi Tuhan dan Juru Selamat, dan menjadi pemimpin bagi hidup saudara. Maka keadaan apapun tidak akan membuat saudara dan saya menjadi goyah dan takut, tetapi kita akan teguh. Kita akan penuh semangat dan kita akan selalu bergairah untuk menolong orang-orang lain, menjadi pelayan-pelayan yang setia, menghibur, menguatkan mereka yang lelah dan terlantar. Saudara-saudara, banyak orang-orang yang kelelahan di sekitar kita. Mungkin karena terlalu banyaknya beban hidup yang mereka hadapi. Mungkin karena kesakitan-kesakitan yang sedang memenuhi kehidupan mereka. Atau mungkin juga di antara mereka ada yang tidak tergembalakan. Mereka tidak memberi hidup mereka dipimpin oleh Tuhan. Tidak memberi hidup mereka dibimbing oleh Tuhan. Nah, apakah kita mau melayani mereka? Kita dipanggil untuk menolong mereka yang ada di sekitar kita. Tuhan mau pakai kita menjadi alatnya, menjadi terangnya, menjadi penuai mereka yang kelelahan, mereka yang terlantar. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya, dan jadilah penuai, pelayan yang setia dari Kristus atas mereka yang kelelahan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, merespon firman Tuhan yang baru kita dengar, mari bersama-sama kita menyanyikan nyanyian pujian nomor 202 berjudul Intan dan Permata. Melalui lagu ini, mari kita bersama-sama mendengar dan melihat apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan ingin kita dalam kehidupan ini sebagai orang-orang percaya, bahkan ketika kita berada di tengah-tengah pandemi ini,
kita akan terus terbeban, rindu untuk menolong orang-orang yang masih jauh dari Tuhan. Mereka adalah intan dan permata. Mereka bukan sampah. Mereka orang-orang yang kelelahan. Mereka orang-orang yang sedang terhilang. Mereka adalah intan dan permata bagi Tuhan. Dan Tuhan rindu memakai saudara dan saya untuk menolong mereka yang terhilang, untuk menolong mereka yang kelelahan, untuk menolong mereka yang tersesat. Pujian, intan, dan permata. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur karena hari ini kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kami tahu bahwa Engkau memanggil kami juga supaya kami memiliki kerinduan dan kami memiliki hati seperti hati-Mu, melihat orang-orang di sekitar kami di dalam kelelahan-kelelahan mereka, di dalam
kepedihan-kepedihan mereka, di dalam kesusahan-kesusahan mereka. Berikan kami kepekaan untuk melihat betapa mereka memerlukan Engkau, Tuhan. Mereka memerlukan jamahan tangan kasih-Mu. Mereka memerlukan belas kasihan-Mu. Mereka memerlukan pertolongan-Mu, kesembuhan dan keselamatan yang daripada-Mu. Oleh karena itu Tuhan, mari Tuhan pimpin kami semua, berikan kepada kami hati yang rindu untuk menaati firman-Mu. Beri kami kepekaan untuk melihat lingkungan di sekitar kami. Berikan kami kerinduan hati untuk menjadi alat-alat berkat-Mu, menjadi orang-orang yang Tuhan pakai sebagai pembawa-pembawa kabar baik, menemukan intan dan permata, bahkan sekalipun ada di lumpur-lumpur, ada di tempat-tempat yang sangat tidak menarik sekalipun. Berikan kami hati, karena Engkau rindu kami menjadi alat-alat-Mu yang mempermuliakan Engkau, yang membawa orang-orang sesat, orang-orang lelah, mereka yang susah, mereka yang sedang didukacitakan oleh dunia ini, untuk menikmati, merasakan anugerah kasih-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Dan biarlah kami rindu untuk mencari intan-intan yang sedang tersembunyi, intan-intan yang sedang terluka, intan-intan dan permata yang sedang dalam kelelahan. Tolonglah kami Tuhan, beri kami kuasa-Mu hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur atas firman-Mu. Amin. Shalom. Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita ada dalam keadaan yang sedikit mencekam, tetapi kita bersyukur karena kita yakin pemeliharaan Tuhan akan selalu ada dan menyertai kita. Kita semua ada dalam keadaan di mana pemerintah kemudian memberlakukan lagi PPKM darurat yang sudah mulai diberlakukan sejak hari kemarin di seluruh pulau Jawa dan Bali. Suatu pembatasan kegiatan masyarakat dengan maksud supaya bisa mencegah perluasan penyebaran COVID-19 yang makin masif dengan mutasinya yang begitu meresahkan. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, kita mari belajar tetap tenang. Mari terus arahkan hati kepada Tuhan, menaruh pengharapan. Mari dengan hikmat menjalani hidup sehari-hari dengan terus menerapkan protokol kesehatan, menjaga dan terus berupaya meningkatkan imunitas tubuh. Bapak Ibu, di tengah-tengah pandemi ini juga ada begitu banyak saudara kita yang juga terdampak dari COVID-19 ini, dan kita perlu mendoakan mereka. Nama-nama mereka ada di dalam daftar doa, baik di doa Rabu, doa Hana, dan juga di doa Fajar. Nah, Bapak Ibu, bahkan di doa syafaat kita, Bapak Ibu bisa lihat nama-nama itu dalam pengumuman di WA Group. Di antaranya, mari kita berdoa untuk Pak Eko, dan juga kita berdoa untuk keluarga Eko, dan untuk keluarga Ibu atau Bapak Juili Bui, Ibu Moi khususnya yang terdampak COVID-19, juga beberapa saudara kita dengan kelemahan-kelemahan tubuh mereka yang di tengah-tengah pandemi ini juga mengalami kesulitan untuk berobat. Kita doakan terus Tante Elin atau Ibu Elin Samuel Iman, kita terus berdoa dan menyerahkan kesehatannya ke dalam tangan Tuhan. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita juga terus berdoa agar pemerintah dalam pelaksanaan PPKM darurat ini dapat sungguh bersikap tegas, dan kita juga berdoa supaya seluruh rakyat Indonesia, terutama di seluruh Pulau Jawa dan Bali, dapat menaati protokol kesehatan ini dan mendukung pemerintah dengan menjaga
semua dan menjalankan semua bentuk protokol kesehatan. Saudara tetap setia dalam Tuhan dan ikuti terus bersama-sama kegiatan-kegiatan gereja dengan setia supaya kita bisa saling berkomunikasi dan bisa saling menopang dalam doa. Bapak Ibu yang belum pernah ikut bersama di doa Rabu secara Zoom, Bapak Ibu mari sekali-sekali hadir supaya kita bisa bertatap muka secara langsung. Juga Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan KPW lewat Zoom supaya kita bisa juga bertatap muka. Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan pemuridan, ada pemuridan dewasa, dan juga kegiatan-kegiatan yang lain yang bisa berjumpa secara tatap muka. Itu saja beberapa hal yang mari kita perhatikan bersama-sama dan jalani di masa pandemi ini, dan percayalah Tuhan tetap mengasihi kita dan Tuhan tetap menolong kita dan mau menolong kita. Karena itu terus berharap pada Tuhan, setia dan tekun dalam berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita mengucap syukur karena kebaikan dan kebersamaan yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan bergereja kita untuk memberkati kita dengan kesempatan untuk beribadah di rumah masing-masing bersama-sama. Pagi hari ini saya memberitahukan kepada pemuda dan remaja pria untuk hadir bersama-sama di nanti malam di jam 8 malam dalam pemuritan. Begitu juga dengan pemudi dan remaja putri di hari Kamis, jangan lupa untuk di jam 8 malam kita akan bertemu bersama-sama, dan juga PKMB di hari Sabtu. Bapak Ibu Saudara terus ikuti protokol kesehatan dan segala sesuatu yang bisa kita kerjakan untuk terus menghadirkan kasih dan kesetiaan di tengah-tengah kehidupan bersama-sama. Amin. Tuhan Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena hari ini kami bisa beribadah bersama-sama di minggu pertama bulan Juli ini, dan sekalipun kami ada di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang semakin meninggi, di mana begitu banyak orang terpapar sakit, bahkan ada begitu banyak keluarga-keluarga yang berduka karena kehilangan orang-orang yang mereka cintai akibat dari pandemi ini. Tapi kami tetap belajar untuk bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami yakin Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang memegang kendali atas segala keadaan. Oleh karena itu Tuhan, kami datang menghampirimu dalam kekudusan hadirat-Mu. Kami berdoa, memohon supaya Tuhan pimpin kami terus Tuhan, bimbing kami terus. Dan walaupun pandemi ini begitu membuat kami juga takut dan gelisah, tapi teguhkan hati kami untuk tetap mengarahkan diri kami kepada rancangan dan kehendak-Mu yang indah. Bahwa Engkau bukan saja memanggil kami untuk diselamatkan, tetapi Engkau juga memanggil kami supaya kami terbeban, supaya kami juga memiliki kerinduan yang sama seperti hati-Mu ketika kami melihat jiwa-jiwa yang kelelahan, orang-orang yang hidup bagaikan domba tanpa gembala. Mereka yang tidak tahu kemana arah hidup, tujuan hidup yang benar, mereka yang tidak mengenal Engkau sebagai sumber kehidupan dan juru selamat yang penuh anugerah dan kasih. Ajar kami untuk memiliki hati dan kerinduan untuk menolong mereka. Ajar kami untuk tetap di tengah pandemi ini kami bisa menyatakan kehadiran-Mu di dalam dan melalui hidup kami, melalui segala bentuk dan cara yang Tuhan mau pakai, melalui cara Tuhan memberi kepada kami kemurahan hati untuk tetap bisa mengasihi orang lain, memberi kepada kami keberanian untuk bisa tetap peduli dan mau menolong orang-orang lain di dalam kesusahan, mau mengambil bagian dalam penderitaan orang lain. Bapa yang baik, tolonglah kami ya Tuhan, bantulah kami terus
supaya kami memiliki kepekaan seperti Engkau, memiliki hati seperti Engkau, memiliki pandangan rohani seperti Engkau, untuk melihat kelelahan-kelelahan orang lain dan rindu untuk menolong mereka, menghibur dan menguatkan. Bapa yang baik, kami berdoa pada saat ini menyerahkan pemerintah dalam pelaksanaan PPKM darurat, supaya ini bisa dilakukan secara konsisten. Kami berdoa supaya aparat negara, kami berdoa untuk tim Satgas dari Badan Penanggulangan Bencana Nasional untuk dapat mengkoordinir semua bentuk upaya-upaya demi pencegahan dan demi menurunkan angka penyebaran COVID-19 ini. Kami berdoa untuk TNI dan Polri supaya dapat mendukung upaya-upaya Satgas ini, membangun satu sinergi yang baik supaya upaya pelaksanaan PPKM darurat ini bisa berhasil, menolong warga negara Indonesia untuk sungguh-sungguh mengalami keadaan kesehatan yang lebih baik karena terbatasnya aktivitas masyarakat, supaya virus ini tidak juga menyebar kemana-mana. Kami berdoa supaya masyarakat Indonesia khususnya di Pulau Jawa dan Bali menyadari pentingnya pelaksanaan PPKM darurat ini, dan biarlah setiap warga negara memiliki sikap hati yang benar dan sungguh-sungguh menyadari bahwa COVID ini bukan sekedar suatu isu belaka, tetapi adalah kenyataan yang harus diwaspadai. Kami berdoa supaya semua unsur-unsur pemerintah dari pusat dan daerah, baik di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten, dapat melaksanakan ini dengan sungguh-sungguh, bahkan hingga di kecamatan dan kelurahan. Kami berdoa supaya ada koordinasi yang baik dan ada kesepahaman dalam setiap jenjang pemerintahan dalam pelaksanaan PPKM ini. Kami juga berdoa, ya Tuhan, untuk gereja-gereja Tuhan supaya tetap menjadi alat berkat bagi masyarakat di sekitar, memberi pengharapan, kekuatan, dan penghiburan kepada jemaat dan orang-orang di sekitar gereja yang membutuhkan kasih dan anugerah-Mu. Tuhan, kami tahu ada banyak sekali tantangan, ada banyak sekali kesulitan-kesulitan yang semua orang hadapi, termasuk gereja-gereja Tuhan. Tapi kami percaya anugerah dan kasih-Mu akan tetap Engkau nyatakan dan alirkan dalam kehidupan kami sebagai orang-orang percaya untuk menjadi saksi dan berkat bagi dunia ini. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan begitu banyaknya saudara kami seiman, anggota-anggota jemaat dan simpatisan yang sedang sakit. Kami berdoa biarlah Tuhan memberkati dan menopang mereka satu persatu, baik Eko yang membutuhkan perawatan rumah sakit, biarlah Tuhan tolong hingga hari ini dia belum mendapatkan ruang atau tempat di rumah sakit, biarlah Tuhan tolong. Kami juga berdoa untuk Ibu Moy, ibunda dari Bu Lingling, dan pembantunya yang juga terpapar, biarlah Tuhan akan menolong juga keadaan kesehatan beliau yang sangat ringkih ini, biarlah Tuhan yang memberikan anugerah dan proteksi yang khusus. Juga Tuhan memberkati Ibu Desi dan anak-anak, menantu, dan cucu Matias supaya terus mereka dalam perlindungan dan kasih sayang Tuhan. Tuhan kuatkan, teguhkan kesehatan tubuh mereka supaya mereka dapat melawan COVID-19 ini. Kami juga berdoa untuk keluarga, adik kakak, saudara bersaudara, Brando, Brenda, dan Brigita, supaya mereka juga ditopang oleh Tuhan. Kami doakan Pak Aheng, biarlah Tuhan kuatkan dan tolong juga supaya bisa terbangkitkan imunitas tubuh untuk melawan virus COVID ini. Pemeriksaan selanjutnya biarlah Tuhan yang menolong. Kami juga bersyukur untuk Robin yang sudah makin hari makin sehat. Biarlah Tuhan memberkati. Kami ingat Bapak Unu, ayahanda dari Pak Titus, biarlah Tuhan juga tolong beliau, berkati supaya beliau sehat, supaya untuk mencari tempat perawatan biarlah bisa ditemukan Tuhan di tengah-tengah rumah sakit di seluruh wilayah Jakarta yang penuh dan tidak bisa lagi menerima pasien, biarlah Tuhan tolong buka jalan. Tuhan juga memberkati tenaga-tenaga kesehatan di semua rumah sakit, terutama mereka yang ada di unit emergensi dan juga di unit ICU
yang kelelahan, biarlah Tuhan topang mereka, baik dokter, perawat, dan tenaga-tenaga pendukung medis lainnya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau tetap baik adanya, Engkau tetap Allah yang mengasihi kami semua umat manusia. Kalau sesuatu yang terjadi, pandemi yang terjadi ini adalah kesempatan untuk kami terus datang merendahkan diri ke hadirat-Mu dan mengakui kedaulatan-Mu atas semesta ini dan atas kehidupan kami yang begitu fana ini. Tuhan, kami berdoa juga supaya Tuhan memberi penghiburan pada keluarga-keluarga yang berduka, terutama keluarga Pendeta Noto yang kami kenal. Biarlah Tuhan menghiburkan bersama dengan jemaat di GBI Cisauk. Tuhan juga memberi penghiburan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih semua jemaat, anak-anak muda, keluarga-keluarga muda yang saat ini terdampak bisnisnya, pekerjaannya. Tuhan terus kuatkan kami, Tuhan terus topang kami, dan ajar kami untuk dalam keadaan ini bisa saling menguatkan satu dengan yang lain, bahkan saling menolong. Jika ada kesempatan kami bisa berbagi ilmu dan keterampilan untuk saling menolong, bahkan kesempatan untuk bisa berusaha. Biarlah Tuhan buka jalan itu kepada kami supaya kami bisa saling menopang, saling menguatkan, dan saling menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, ada begitu banyak anak-anak dan saudara kami seiman lainnya yang tidak sempat kami sebutkan nama mereka satu persatu, yang sedang bergumul dengan COVID-19 ini. Biarlah Tuhan menolong mereka. Khususnya juga kami ingat Tante Elin Samuel Iman yang juga dalam keadaan tubuh yang lemah. Ibu Adi, Pak Adi, Tuhan juga memberkati mereka dan topang mereka. Hadir terus dan teguhkan, kuatkan mereka. Kami bersyukur untuk Ibu Siska yang sudah lebih sehat, demikian juga Pak Fauzi. Biarlah Tuhan memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengakhiri ibadah kami pada minggu yang pertama ini, dan sambil menyerahkan diri ke dalam tangan kasih karunia-Mu, kami mohon berkat-Mu. Kiranya kasih Allah Bapa, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan dalam persekutuan dengan Roh yang Kudus yang telah dimeteraikan dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus bagi Tuhan dan Juru Selamat. Karena iman, biarlah terus menopang, menguatkan, menghibur, dan menjagai kami hari demi hari. Terima kasih dalam nama Yesus kami berdoa Bapa. Amin.